Halo, kembali bersama saya. Kali ini kita akan belajar pengauditan internal satu yang telah saya pelajari untuk topik pertama semester ini. Kita mulai dengan slide-nya terlebih dahulu. Sudah muncul, ini adalah terkait dengan yang pertama, dasar audit internal. Di dasar audit internal yang dikenalkan adalah pengenalan profesi audit internal yang sudah berlangsung dari zaman dahulu, dijelaskan dari zaman Mesir, itu sudah ada artefaknya yang menunjukkan peran auditor itu sudah ada, kemudian ada perkembangan audit dari internal audit 1.0 sampai dengan era audit 4.0 di mana sekarang ini tantangannya mulai harus menggunakan blockchain, big data, cloud auditing dengan pandemi yang kemarin sudah kita lewati, business continuity dan remote auditing, ESG dan greenwashing. Nah, eh, aktivitas audit internal ini sudah sangat berevolusi ya dari awalnya menjadi GRC partner, governance risk compliance, menjadi trusted advisor sampai kemudian sekarang menjadi value driver untuk strategi support. Kemudian kita membahas mengenai perbedaan audit eksternal dengan audit internal. Kalau untuk audit internal, paling utama adalah terkait profesinya ya. Profesinya ini tersertifikasi dengan Certified Internal Auditor atau CIA. Sedangkan kalau di eksternal, kita kenal dengan istilah CPA atau Certified Public Accountant. Standar profesi berbeda, penugasan berbeda, objek, hasil kegiatan, dan pelaporan, pimpinan tertinggi, penugasan, lingkup kerja, pemilihan objek audit, dan juga untuk pendidikan. Kalau pendidikan, di audit eksternal yang paling penting adalah terkait akuntansi dan objeknya tentu pemeriksaan terkait dengan laporan keuangan, sedangkan audit internal fokusnya objeknya yaitu tata kelola, manajemen risiko dan juga eh, pengendalian. Pendidikan bisa dari berbagai latar belakang pendidikan, tidak hanya akuntansi. Kemudian kita dikenalkan karir auditor internal di mana jenjang karirnya itu bertahap dari junior sampai dengan CAE atau Chief Audit Executive. Ini yang nanti akan lebih banyak dibahas dalam perannya dalam standar. Kemudian ada pengembangan, pengembangannya itu banyak dengan pelatihan dan sertifikasi, tentu juga ada pengalaman, pengalaman yang terbentuk itu dari spesialisasi, rotasi, koordinasi, dan co-sourcing. Co-sourcing, ya. Seperti itu. Kemudian dikenalkan mengenai agensi teori. Agensi teori ini di mana ada dua pihak, yaitu prinsipal dan agen. Di antara hubungan keduanya ada agency problem dan asymmetric information, sehingga perlu ada pengawasan dari prinsipal terhadap agen, dan muncullah agency cost untuk memantau pengeluaran, mengikat agen, residual cost, sehingga disitulah eh, berperan internal auditor untuk menjembatani atas kepentingan kedua belah pihak. Dan kemudian yang di sini organisasi profesi dan sertifikasi audit internal. Dikenalkan lembaga yang pada institusi globalnya adalah di Institute of Internal Auditors atau IIA. Kemudian ada juga Internal Audit Foundation atau IAF yang memberikan wawasan pada topik yang sedang berkembang, membantu praktisi audit perkembangan berkelanjutan, karir anggotanya, dan banyak kegiatannya. Kemudian dikenalkan juga terkait Certified Internal Auditor tadi yang menjadi sertifikasi dari auditor internal. Ada tiga part,
essential of internal auditing, practice of internal auditing, dan business knowledge of internal auditing. Terus common body of knowledge. Common body of knowledge ini adalah dasar untuk pengembangan materi dari sertifikasi CIA. Pengambilan data dilakukan dengan survei, kemudian menghasilkan 26 laporan yang menggambarkan praktik audit internal secara global di tahun 2015 dan jadi referensi hidup profesi audit internal dan sumber pengembangan profesi untuk masa depan. Kerangka kompetensi audit internal ini diatur oleh IIA. Jadi yang pertama adalah profesionalisme, kinerja, lingkungan, kepemimpinan, dan komunikasi. Ada jenjang pemahaman yang diharapkan untuk dikuasai oleh audit internal, mulai dari pemahaman umum, pengetahuan terapan, sampai dengan menjadi ahli. Itu yang bisa kita bahas terkait topik yang pertama, sehingga nantinya bisa menjelaskan dasar profesi audit internal dan kompetensi audit internal. Ini dari sejarahnya, dan tadi ya, ini ada perkenalan terkait dengan IPPF, standar yang berlaku dari tahun 2017 sampai dengan nanti akan berhenti di tahun 2025, yang akan digantikan oleh GIS. Ini adalah slide yang pertama. Izin kita lanjutkan ke topik yang kedua ya. Oke, ini sudah muncul topik yang kedua. Nah, berbicara mengenai IPPF, selaku standar yang akan dibahas selanjutnya sebagai pengantar, di mana ada dua standar yang terpisah, yaitu standar atribut dan standar kinerja. Standar atribut ini ada 4 bagian, yaitu 1000 yang akan membahas mengenai tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab akan dibahas secara terpisah pada topik selanjutnya. Kemudian ada 1100 independensi dan objektivitas, 1200 kecepatan dan kecermatan profesional, 1300 program asuransi dan pengendalian kualitas. Ini tempat yang akan kita bahas satu persatu setelah topik ini. Dan kemudian ada standar kinerja, mulai dari 2000 mengelola aktivitas audit internal sampai dengan 2600 komunikasi penerimaan risiko. IPPF terdiri dari mandatory guidance dan recommended guidance. Mandatory guidance ini terdapat core principle, definisi, standar. Ya, ini standar bagi dua, yang standar atribut dan kinerja, dan kode etik. Tambah dari itu ada implementation guidance atau pedoman implementasi, dan supplemental guidance atau pedoman tambahan. 2025 kita nantikan GIAS 2024 yang telah disusun ini akan berlaku, di mana itu reformulasikan dari IPPF, diperbaiki dengan melihat perkembangan yang ada. Ada 5 domain, yaitu dari purpose of internal audit, ethics and professionalism, governing the internal audit function, managing the internal audit function, dan performing internal audit services. Dibagi lagi dari 5 domain, 15 prinsip, dan 52 standar, dengan per masing-masing standarnya itu membahas mengenai requirements, considerations for implementation, dan example of evidence of conformance. Tambahan fiturnya adalah terkait fundamentals, applying the GIAS in the public sector, dan glossary. Nah, ini kita masuk ke pertemuan kedua terkait dengan materi gambaran umum standar audit internal, atau yang tadi sebenarnya sudah dijelaskan juga ya dari IPPF. Yang pertama, IPPF ini eh,
Ada mandatory guidance, nanti juga ada yang di sebelah sini. Kemudian ada recommended guidance di bawah yang warnanya adalah abu-abu. Kemudian ada position paper, global perspective insight, dan global knowledge brief sebagai informasi pengayaan tambahan untuk memahami lebih dalam terkait audit internal. Panduan wajib. Panduan wajib ini adalah hal yang penting untuk praktek profesional dan audit internal. Panduan wajib dikembangkan setelah proses due diligence atau uji tuntas yang ditetapkan yang mencakup dari lapangan publik dari masukan dari stakeholder. Kom- Komponennya yaitu tadi core principle, definition, code of ethics, dan standar. Selanjutnya kita akan membahas terkait recommended guidance, di mana recommended guidance ini penjelasan praktik untuk implementasi yang efektif berdasarkan tadi mandatory guidance. Recommended guidance dikembangkan dengan proses persetujuan formal dari IIA Global. Kemudian di sini terbagi dua lagi yaitu implementation guidance dan supplemental guidance. Nah, eh, untuk membahas mengenai isi dalamnya dari standar, tadi kalau kita kembali kepada mandatory guidance, ini akan diterangkan mengenai misi audit internal, yaitu untuk meningkatkan dan melindungi nilai-nilai organisasi dengan memberikan asuransi berbasis risiko yang objektif, advice, dan wawasan. Nah, selanjutnya ini juga didefinisikan audit internal untuk apa, yaitu aktivitas asuransi dan konsultasi yang independen, objektif, dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi mencapai tujuannya melalui pendekatan yang sistematis dan teratur dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektifan, maaf, proses manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola. Dan terus dibahas mengenai kode etik audit internal ada empat, yaitu integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi. Untuk core principle ini ada 10, di mana 10-nya adalah mendemonstrasikan integritas, mendemonstrasikan kompetensi dan kecermatan profesional, objektif dan bebas dari pengaruh yang tidak semestinya. Empat, selaras dengan strategi, tujuan, dan risiko organisasi. Diposisikan secara layak dan didukung oleh sumber daya yang memadai. Keenam, mendemonstrasikan kualitas dan perbaikan yang berkelanjutan. Ketujuh, berkomunikasi secara efektif. Delapan, memberikan asuransi berbasis risiko. Sembilan, berwawasan proaktif dan fokus pada masa depan. Sepuluh, mendorong perbaikan organisasi. Standar tadi sudah dijelaskan. Terus ada dua produk ya terkait asuransi dan konsultasi. Asuransi itu bentuk penugasannya adalah kecukupan pengendalian internal, kecukupan manajemen risiko, kecukupan tata kelola, kepatuhan pada peraturan. Sedangkan untuk konsultasi, dimensinya lebih luas dengan perbaikan efisiensi dan efektivitas, desain perbaikan proses, analisis pengendalian untuk proses baru, studi banding, pelatihan sosialisasi, perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian. Terus tadi dibahas mengenai uh, position paper, membantu stakeholder untuk menginformasikan dan mendidik stakeholder audit internal tentang masalah-masalah penting bagi IIA dan profesi audit internal. Dan banyak yang tersedia oleh IIA, kemudian Global Perspective dan Insight ini sebagai tanggapan dan permintaan tinggi akan kepemimpinan yang kuat, tepat waktu, relevan, topikal, dan responsif. Global Knowledge Brief ini memperluas komitmen IIA untuk mengembangkan kepemimpinan pemikiran global juga. Itu
yang dipahami, diulas juga kembali mengenai em, kerangka kerja kompetensi audit internal, area pengetahuan, misi audit internal. Ada tiga yang pada pertemuan pada topik pertama telah dibahas, pemahaman umum, mendeskripsikan tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab aktivitas audit internal, membedakan antara asuransi dan konsultasi, pengetahuan terapan, demonstrasi kemampuan untuk melaksanakan penugasan asuransi maupun konsultasi yang sesuai dengan standar, dan ahli menelaah kemampuan aktivitas audit internal untuk melaksanakan aktivitas asuransi maupun konsultasi untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Ini terkait dengan misi audit internal dan juga yang terkait perilaku etik ya. Perilaku etik, pemahaman umum bisa mendeskripsikan pengetahuan terapan, mendemonstrasikan kalau untuk ahli menilai kesesuaian aktivitas dengan kode etik IIA. Ini untuk topik yang kedua. Topik yang ketiga adalah iya, ini terkait implementation guide. Ya, tadi sebenarnya belum dibahas juga sebelum ke topik yang ketiga. Implementation guide membantu auditor internal dalam menerapkan definisi audit internal, kode etik, dan standar promosi praktek yang baik. Arahan implementasi termasuk praktik yang berhubungan untuk masalah internasional, negara, atau industri tertentu. Eh, Implementation guide akan membahas secara detail dari setiap pasal dalam standar. Supplemental guide ini adalah memberikan panduan rinci untuk melakukan aktivitas audit internal. Pembahasan ini pada masalah khusus sektor dan proses dan prosedur dengan beberapa hal yang dibahas ditampil di slide. Beranjak pada tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab audit internal. Di IPPF untuk standar mengenai tujuan kewenangan dan tanggung jawab audit internal ada di standar 1000, Purpose, Authority, and Responsibility. Di sini kita bisa lihat bunyi standarnya, tujuan kewenangan dan tanggung jawab, aktivitas audit internal harus didefinisikan secara formal dalam suatu piagam audit internal dan harus sesuai dengan misi audit internal dan unsur yang diwajibkan dalam kerangka praktek profesional internasional, prinsip pokok praktek profesional, audit internal, kode etik, standar, dan definisi audit internal. Nah, ini Chief Audit Eksekutif harus melakukan pengkajian secara periodik dari piagam audit internal dan menyampaikan kepada manajemen senior dan dewan atau board untuk memperoleh persetujuan. Interpretasinya ada 3 poin, disebutkan standar piagam audit internal adalah dokumen resmi, kemudian beda audit internal menetapkan posisi aktivitas audit internal dalam organisasi, dan yang ketiga adalah persetujuan akhir, itu adalah piagam audit internal. Bunyi standar selanjutnya di poin A1 menjelaskan terkait dengan asuransi dan konsultasi yang dilakukan auditor internal. Asuransi diberikan pada organisasi harus didefinisikan dalam piagam audit internal. Jasa asuransi juga diberikan pada pihak di luar organisasi. Sifat jasa tersebut harus didefinisikan dalam piagam audit internal. Di standar C1, sifat jasa konsultasi harus didefinisikan dalam piagam audit internal. 1010 mengakui panduan yang diwajibkan pada piagam audit internal. Sifat wajib ada 4, prinsip pokok praktik profesional audit internal, kode etik, standar, dan definisi audit internal harus dinyatakan dalam piagam audit internal. Chief Audit Eksekutif harus mendiskusikan misi audit internal dan
unsur wajib kerangka praktek profesional internasional dengan manajemen senior dan dewan. Nah, kita lihat case study-nya, Internal Audit Charter Presentation, di mana contoh yang disajikan dibahas adalah terkait dengan Telkom Indonesia. Di sini ada perbandingan antara apa yang telah dilakukan oleh Telkom dengan apa yang telah diatur oleh standar. Di dalam standar IPPF dibahas bahwa harusnya ini sudah mencangkup pengantar definisi code of conduct yang meliputi 4 aspek oleh Telkom. Tadi core principle ya, integritas, objek, bukan comprehensible ya. Tadi apa sih? Pak ya, 4 hal, 4 kode etik maksud saya, code of conduct ya. Integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi. Kemudian dapat pernyataan bahwa governing body akan establish, maintain, assure to internal audit activity. Ini tidak ada, tapi di luar disebutkan mission and purpose of internal audit dalam purpose dan objective, vision and mission, scope ada, authority ada, organization of internal audit department. Nah, dan structured position of internal audit department ini statement kalau saya standar, statement fungsional dan hubungan laporan fungsional dan administratif dalam organisasi, independen dan objektivitas telah diatur, persyaratan internal audit internal tidak diatur oleh standar. Kemudian membahas mengenai quality assurance dan improvement program dan responsibility. Jadi tidak terlalu banyak hal yang berbeda dari yang ditetapkan piagam audit internal di Telkom dan standar. Kemudian komunikasian dari piagam audit internal oleh Telkom, di mana ada beberapa aspek. Pertama, aspek performance of internal audit plan in timely manner dilakukan oleh CIE. Ini sudah dilakukan berdasarkan laporan tahunan dari Telkom. Kemudian eh, kemudian discussion regarding the appointment and removal of CIE, termasuk juga remunerasi, juga telah ditentukan tugas siapa, mekanisme yang melakukan, terus whether there are any inappropriate scope or research limitation. Ini juga sudah ditetapkan bagaimana proses dari SVV, Supervisor Internal Audit, akan menyampaikan kepada board, direksi atau dewan dewan komisaris terkait hal tersebut. Results of Internal Audit Department and the work of activity performance periodically. Telkom telah melakukan terus fixed-based internal audit plan at least annually, dan impact of resource limitation on the plan juga Telkom telah melakukan results of internal audit department work and following up on agreed to corrective action, atau ada semacam komitmen untuk melakukan aksi perbaikan juga sudah dilakukan. Beranjak pada pertemuan topik keempat. Topik keempat adalah independensi dan objektivitas. Objektif, independensi dan objektivitas ini merupakan bagian dari standar IPPF 1100, di mana bunyinya yang pertama adalah audit internal harus independen dan objektif dalam melaksanakan tugasnya. Interpretasinya ada dua, di mana menjadi definisi atas dua hal tersebut. Independensi adalah kondisi bebas dari situasi yang dapat mengancam kemampuan aktivitas audit internal untuk dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara tidak memihak. Objektivitas adalah suatu sikap mental tidak memihak yang memungkinkan auditor internal melaksanakan tugas demikian rupa sehingga mereka memiliki keyakinan
terhadap hasil kerja mereka dan tanpa kompromi dalam mutu. Independensi dijelaskan lebih lanjut dalam standar 1110 di mana CAE harus bertanggung jawab pada satu level dalam organisasi yang memungkinkan aktivitas audit internal dapat melaksanakan tanggung jawab. Harus melaporkan kepada Dewan paling tidak at least annually dan independensi organisasi aktivitas audit internal juga. Interpretasinya ada persetujuan terhadap piagam. Ini terkait dengan fungsional laporan pada Dewan, persetujuan terhadap piagam audit internal, perencanaan audit internal berbasis risiko, anggaran dan sumber daya audit internal, penerimaan laporan dari CIE, kemudian persetujuan keputusan terkait dengan penugasan dan pemberhentian CIE, persetujuan terhadap remunerasi CIE, permintaan menjelaskan kepada manajemen dan CIE untuk meyakinkan apakah terdapat ketidakcukupan skop atau limited resources. 1110 A1 memastikan bahwa audit internal harus bebas dari campur tangan dalam penentuan ruang lingkup audit internal, pelaksanaan penugasan, dan pelaporan hasilnya. CIE harus mengungkapkan campur tangan itu kepada Dewa dan diskusi implikasinya. Independensi organisasi. 11.11 ada 2 poin. Di 11.10 turunannya terkait independensi, di mana 11.11 interaksi langsung pada Dewan, CIE harus komunikasi dan interaksi langsung dengan Dewan. 11.12 peran kepala audit internal di lingkungan di luar audit internal. Diharapkan CIE memiliki peran atau tanggung jawab dan beberapa di mana melaksanakan tanggung jawab itu ada pengaman yang harus disiapkan untuk membatasi kendala terkait independensi dan objektivitas. Nah, interpretasinya untuk menjalankan peran dan tanggung jawab di luar audit internal seperti kegiatan kepatuhan dan manajemen risiko ini bisa jadi ada pelemahan atau terkesan menjadi pelemahan terhadap independensi organisasi dari kegiatan audit internal atau objektivitas individual dari auditor. Pengaman atas potensi gangguan ini berupa kegiatan pengawasan yang lazimnya dilakukan oleh Dewan terhadap peran dan tanggung jawab dan dapat mencakup kegiatan evaluasi periodik atas jalur pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengembangan proses alternatif untuk mendapatkan asuransi terkait area dari tanggung jawab tambahan. 11.20 Objektivitas individual. Auditor internal harus memiliki sikap mental tidak memihak dan tanpa prasangka, senantiasa menghindarkan diri dari kemungkinan timbulnya pertentangan kepentingan. Nah, conflict of interest didefinisikan sebagai suatu situasi di mana auditor yang dalam posisi mengemban kepercayaan memiliki pertentangan antara kepentingan profesional dan kepentingan pribadi. Ini akan menimbulkan kesulitan dalam melaksanakan tugas secara tidak memihak. Pertentangan kepentingan dapat muncul meski tanpa adanya kegiatan yang tidak etis atau tidak sesuai ketentuan. Lebih lanjut, akan muncul suatu perilaku yang tidak pantas dapat merusak kepercayaan kepada auditor internal, aktivitas audit internal, dan profesi. Hal ini juga akan mempengaruhi kemampuan individu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara objektif. 11.30 pelemahan terhadap independensi dan objektivitas. Jika hal ini terjadi, baik dalam fakta atau in appearance, maka detail pelemahan tersebut harus diungkapkan kepada pihak berwenang. Bentuk pengungkapan tergantung pada bentuk kelemahan. Interpretasinya, pelemahan terhadap independensi organisasi dan objektivitas individu dapat mencakup, namun tidak terbatas pada pertentangan kepentingan personal
pembatasan ruang lingkup, pembatasan akses terhadap catatan personel dan properti, serta pembatasan sumber daya seperti pendanaan. Melaporkan langsung ke komite atau yang setara, penentuan mengenai pihak-pihak yang sesuai atau berhak untuk menerima laporan terjadinya pelemahan independensi dan objektivitas tergantung pada harapan atas aktivitas audit internal serta tanggung jawab CIE kepada manajemen senior dan dewan sebagaimana tersebut pada piagam audit internal dan juga tergantung pada sifat pelemahan tersebut. Case tadinya bisa dilihat di sini contohnya adalah sama ya kalau nggak salah Telkom juga, di mana prosesnya untuk tanggung jawab dan kewajiban internal audit menjadi ada 5. Di sini juga disebutkan ada tadi functional reporting dan responsibility reporting. Yang pertama adalah ini reporting line dan communication line. Assist the board untuk memastikan fungsi pengawasan, kemudian ada kecukupan dan efektivitas dari proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal, kemudian evaluasi atas sumber daya dan penggunaan anggaran, penyediaan memastikan bahwa semua rekomendasi telah dilaksanakan pada berbagai level, eh, pelaksanaan jasa konsultasi, koordinasi dengan berbagai pihak yang berhubungan dengan internal control, dan melaksanakan integrated internal audit function. Nah, ini juga ada komunikasi audit di mana Presiden Director kepada Board of Commission melakukan summary of follow. Mungkin dari pertama adalah dari internal audit ya. Internal audit ini melakukan integrated audit report, disampaikan kepada Dewan, kemudian at least on a semi-annual basis. Kemudian ada audit report, ini harus disampaikan ke internal audit kepada Dewan. Jika ada restrictive purpose only dan tidak bisa di, eh, tidak bisa dilaporkan dalam audit report, maka hal ini secara spesifik disampaikan pada Dewan. Kira-kira seperti itu ya, saya tangkap. Meeting, internal audit, melakukan meeting secara reguler atau insidental dengan anggota Dewan. Terus ini juga ada follow up audit report atas segala temuan yang dan rekomendasi yang diberikan. Report on results of quality control review. Nah, ini dilakukan setiap 1 tahun sekali oleh yang dilaporkan kepada audit komite. Masuki poin kelima atau topik kelima, kecakapan dan kecermatan profesional. Ini diatur pada IPPF 1200, Proficiency and Due Professional Care. Bunyinya dari yang pertama 1200, penugasan harus dilakukan dengan menggunakan keahlian atau kecakapan dan kecermatan profesional. Kecakapan. Kecakapan ini meliputi pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Aktivitas audit internal secara kolektif harus memiliki atau memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawab. Kecakapan adalah istilah kolektif yang mencakup hal-hal tadi untuk melaksanakan tanggung jawab secara efektif. Hal ini meliputi pertimbangan terhadap aktivitas saat ini, tren, dan permasalahan yang berkembang untuk menghasilkan saran dan rekomendasi yang relevan. Internal audit didorong untuk menunjukkan keahlian atau kecakapannya melalui sertifikasi dan kualifikasi profesi yang sesuai, seperti CIA atau lainnya.
1220 kecamatan profesional. Ada tiga hal, A1, A2, dan A3. A1 ini adalah pertimbangan kecermatan profesional. Yang pertama, luasnya cakupan pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, kompleksitas materialitas, dan signifikansi yang relatif dari permasalahan, kemudian kecukupan dan efektivitas proses tata kelola manajemen risiko dan pengendalian. Kedua, dalam menerapkan kecamatan harus mempertimbangkan CAAT, penggunaan teknik audit berbasis teknologi, dan analisis data lainnya. 1220 A3 harus waspada terhadap resiko signifikan yang dapat mempengaruhi tujuan operasi atau sumber daya. Meskipun dilaksanakan dengan kecepatan profesional, tidak menjamin bahwa seluruh resiko signifikan dapat teridentifikasi. C1 harus menerapkan kecermatan profesional dalam melaksanakan penugasan konsultasi dengan mempertimbangkan atau memperhatikan kebutuhan dan harapan klien, kompleksitas relatif dan luasnya cakupan pekerjaan, dan biaya penugasan konsultasi. 1230 pengembangan profesional berkelanjutan, intinya harus meningkatkan tiga hal, pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lainnya. Case study ini pada Telkom lagi. Telkom ini telah memastikan dalam annual report-nya bahwa semua pegawai yang terkait dengan internal audit function telah melakukan setelah mendapatkan sertifikasi dan pengetahuan yang memadai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka terkait untuk kecakapan dan kompetensi kecermatan melaksanakan fungsi audit itu. Terdapat beberapa jasa asuransi yang dilakukan oleh PT Telkom, di mana ada pengawasan atas laporan keuangan, SPI, audit internal, kemudian evaluasi terhadap kinerja auditor independen, pengawasan terhadap proses audit terpadu, kemudian ada auditor tanggung jawab sosial dan lingkungan, pengawasan terhadap tata kelola dan kepatuhan, dan review dan pengawasan terkait berjalan kerja tahunan. Di area consulting, PT Telkom ini melakukan konsultasi mengenai manajemen, risiko, dukungan dalam perencanaan strategis, penugasan khusus dari Dewan Komisaris, review pengelolaan integritas karyawan, kajian dan perumusan manajemen letter, dan kajian terhadap WPS. CAAT atau tadi ya, Computer Assisted Audit teknik audit apa menggunakan komputer gitu ya. Telkom telah melakukan hal tersebut dengan vulnerability assessment for cyber security, big data dan artificial intelligence infrastructure auditing, dan data center management. Untuk due care atau kecermatan, jadi Telkom telah melakukan risk management and control yang baik dengan ada komite khusus yang memastikan professional due care dalam proses pengambilan keputusan. Ada supervisi komite audit dan juga ada ISO 3701 2016 sertifikasi manajemen anti swap SM. Dan continuous development, Telkom ada beberapa hal dari talent development dan leadership programs, five bold move, inisiatif, certification and compliance training. Tiga hal ini yang telah dilakukan oleh Telkom. Topik keenam, program asuransi dan peningkatan kualitas. Ini adalah di IPPF 1300. Persyaratan program asuransi dan peningkatan kualitas ini harus mencakup internal assessment dan external assessment. Internal assessment diatur dalam 1311, ini mencakup pemantauan berkelanjutan atau ongoing monitoring atas kinerja aktivitas audit internal, penilaian secara berkala,
periodic assessment, self assessment kalau nggak salah ya, secara mandiri, self assessment periodic, internal periodic cycle, atau oleh pihak lain, berarti external function, dan interpretasinya ongoing monitoring adalah bagian tak terpisahkan dari supervisi, review, dan pengukuran aktivitas audit internal, tercakup dalam praktek dan kebijakan rutin dalam mengolah aktivitas audit internal dan menggunakan proses alat informasi yang dipertimbangkan penting dalam mengevaluasi kesesuaian dengan kode etik dan standar. Penilaian berkala dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian dengan kode etik dan standar. Pengetahuan memadai tentang praktik audit internal mensyaratkan paling tidak adanya pemahaman atas seluruh elemen dalam International Professional Practices Framework. 1312, external assessment dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 tahun oleh penilai atau tim penilai independen yang memenuhi kualifikasi berasal dari luar organisasi. CIE mendiskusikan pada Dewan Pengawas terkait dua hal, bentuk dan frekuensi external assessment, kualifikasi dan independensi tim penilai eksternal, termasuk kemungkinan terjadinya konflik of interest. Nah, ini external assessment tadi bisa secara komplit, menyeluruh, atau self-assessment dengan validasi eksternal yang independen. Ada yang disingkat saya lupa, SAEF berarti ya, self-assessment, eksternal, eksternal assessment with validity eksternal ya gitu. Asesor eksternal harus memberikan kesimpulan kesesuaian, mencakup komentar operasional atau strategis, penilaian atau tim penilai menunjukkan kompetensinya pada praktek profesional audit dan proses penilaian eksternal, merupakan gabungan dari pengalaman dan pembelajaran teori. Nah, dalam dilaksanakan oleh tim penilai, tidak seluruh anggota tim harus memiliki kompetensi yang dibutuhkan, tapi tim secara keseluruhan harus memiliki kualifikasi. CIE menggunakan pertimbangan profesional untuk evaluasi penilai atau tim penilainya memiliki kompetensi yang memadai yang disebut memiliki kualifikasi. Independen artinya secara nyata atau pesan in appearance tidak memiliki conflict of interest dan tidak menjadi bagian dari pengendalian. CIE mendorong pengawasan dewan dalam external assessment untuk mengurangi konflik of interest yang potensial atau dianggap terjadi. 1321 dan 1322 adalah conformance dan non-conformance. Penggunaan fase sesuai dengan standar international praktik profesional audit internal ini dilakukan hanya jika didukung dengan hasil dari program asuransi dan peningkatan kualitas. Interpretasinya, hasil program ini mencakup internal assessment dan external assessment. Seluruh aktivitas audit internal akan memperoleh penilaian internal. Aktivitas audit internal paling tidak telah dibentuk setidaknya dalam 5 tahun juga akan memperoleh hasil penilaian eksternal. Pengungkapan ketidaksesuaian terhadap kode etik dan standar mempengaruhi ruang lingkup operasi aktivitas audit internal secara umum. CII harus mengungkapkan hal ini kepada Dewan. Nah, di sini bahasan di luar IPPF ada Internal Audit Capability Model yang dicanangkan oleh IRF, Internal Audit Capability Model dari level 1 initial, level 2 infrastructure, di mana sustainable dan repeatable internal audit practice and procedure, level 3 integrated, di mana telah ada professional practice yang telah diseragamkan, level 4 manage, integrasi informasi dari seluruh bagian organisasi untuk meningkatkan governance dan risk management. Level 5 adalah optimizing. Ada pembelajaran dari inside ataupun outside organization untuk continuous improvement. Memasuki
Pembahasan terakhir, resiko kecurangan. Ini saya perlu buka, ya, lagi membaca ya. Resiko kecurangan ini ada pendefinisian terkait dengan fraud. Fraud ini adalah ada beberapa hal ya dari IIA, Glossary Illegal Act, characterized by deceit, concealment, and violation of trust. SCFE yang akan nanti lebih banyak memaparkan, kita akan membahas publikasinya. Unknowing misrepresentation of truth or concealment of material fact to induce another to act to his or her detriment. Is AE, AI, CPA, any intentional act or omission designed to deceive others, resulting in victims suffering a loss and or the perpetrator achieving a gain. Di sini ditampilkan terkait thought triangle ada tiga hal, yaitu ada pressure, opportunity, dan rationalisasi. Dari sini juga berkembang teori yang namanya cloud diamond, di mana ada kapabilitas. Nah, jadi fraud tidak akan mungkin terjadi apabila tidak ada orang yang tepat dengan kapabilitasnya untuk bisa melakukan fraud. Kesempatan akan terbuka pada fraud dan insentif dan rasionalisasi apabila memang diarahkan pada hal tersebut. Orang atau pihak tersebut memang harus mempunyai kapabilitas untuk mengetahui, memahami adanya kesempatan yang terbuka untuk mengambil manfaat secara sekilas walaupun tidak dalam satu kali tapi secara berulang. Critical question adalah siapa yang akan menjadikan kesempatan slot ini menjadi sebuah kenyataan. IIA mengatur mengenai slot tadi telah dijelaskan, yaitu di poin 1210A2 ada pengetahuan memadai, namun tidak diharapkan memiliki keahlian seperti layaknya seorang yang tanggung jawab utamanya adalah deteksi atau investigasi kecurangan, yang mana profesi audit investigasi itu adalah pada ranah yang tersendiri. 2120A2 dan 2210A2 ini ada dua hal yang ditekankan: evaluasi potensi dan bagaimana organisasi mengelola resiko atas plot, dan kemudian mempertimbangkan kemungkinan timbulnya kesalahan yang signifikan, kecurangan, ketidaktaatan, dan eksposur lain. ACFE mengenalkan ada fraud tree yang terdiri dari corruption, asset misappropriation, dan financial statement fraud. Corruption ini ada conflict of interest, suap, illegal trade, pemberian ilegal, dan economic extortion. Aset misappropriation meliputi dari aspek kas dan inventory dan uh, AI other asset, all maksudnya all other asset. Untuk cash sebagai string adalah theft on cash on hand, theft of cash received, dan fraudulent disbursement. Untuk financial statement fraud, ini ada asset or revenue overstatement atau asset or revenue understatement. Dengan L sekarang ini ada ESG, risk corruption, dengan clean wash, itu juga financial statement fraud, di mana corruption tadi ada empat hal: conflict of interest, bribery, illegal gratuities, economic extortion. Nah, di financial fraud untuk ESG adalah conceal ESG related liabilities and expense, no real estate assets are in 100-year floodplain. Tidak ada pengungkapan yang memadai. May overstate ESG related liabilities and expense. Environmental cleanup, reserve use as a cookie jar,
improper ESG-related asset valuation, penilaian, inflated carbon credit value sebagai contoh, dan terakhir improper disclosure. Assumption appropriation di ESG zaman sekarang ada ESG-related inventory and other asset, larceny dan misuse. Dimana larceny adalah theft of personal safety equipment, misuse personal use of deleted goods. Non-financial reporting fraud, ESG, ada banyak hal, false labeling or advertising, false disclosure or representation, false or disingenuous certification or pledge, failure to disclose or report. Mitigasi resiko fraud, ada tiga hal yang harus dilakukan. Pertama adalah deteksi pengendalian yang didesain untuk menemukan dugaan fraud saat terjadi, dicegah mengendalikannya desain dari awal untuk mengurangi terjadinya resiko kecurangan. Yang terakhir, respon. Tindakan yang didesain untuk memperbaiki penyebab dan memulihkan akibat dari fraud. Itu tadi yang bisa saya jelaskan terkait 7 topik yang telah saya pelajari pada pengaudit internal paruh pertama semester ini. Semoga bermanfaat.